Air mata cinta, bab 31 jangan melepaskannya. Novita melihat bahwa dia tidak menanggapi, jadi dia harus menundukkan kepalanya dengan bibir tertutup. Segera sampai di villa, melihat Novita tidak ingin turun dari mobil, Stefan tidak banyak bicara, membuka pintu mobil, dan langsung meraih dan menggendongnya. Lalu dengan mengambil langkah besar jalan ke villa, Novita berteriak dalam sekejap, dan berjuang mengayunkan kakinya. Stefan, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Dia masih tidak menjawab menggendongnya ke dalam villa. Setelah tiba di ruang tamu, Novita melihat rumah yang dulu dikenalnya dan dengan tenang dilihatnya. Stefan akhirnya melepaskannya. Novita pun bingung sesaat dia telah mengembalikan tatapan dingin. Tuan Stefan, aku tidak mengerti maksudmu. Dia mengabaikan kepura-puraannya dan mengasingkannya, dengan lembut memegang tangannya. Novita, ini adalah rumah kita. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap hari Max mengatur pembantu untuk datang bersihkannya. Barang-barang di sini tidak ada yang berubah. Dia menarik tangannya sambil berkata, kamarmu masih sama seperti sebelumnya, aku akan membawamu untuk melihat-lihat. Tidak peduli Novita setuju atau tidak, dengan keras kepala membawanya ke atas. Dia tidak melihat ekspresi Novita, jadi dia tidak disangka bahwa dia akan menaiki tangga. Telapak tangannya yang hangat dan lembut tiba-tiba menjauh darinya. Setelah Novita melepaskan diri darinya, di tempat yang sama dia melangkah mundur 2 langkah, dengan berkata, aku tidak ingin melihat. Dan Tuan Stefan, kita sudah tidak ada hubungan selama 3 tahun. Pada tahun itu juga orang yang menyayangi Novita tewas dalam kecelakaan mobil. Sekarang aku tidak ingin terlibat denganmu sekarang. Hati Stefan dipenuhi dengan kemarahan, dan sejak pertemuan itu, dia selalu menekankan kepadanya bahwa dia tidak ingin berhubungan dengan dia lagi. Dengan lemes dia mendekatinya langkah demi langkah. Novita, jangan marah padaku. Aku sudah menunggumu selama 3 tahun. Tapi Novita sekarang bukan lagi Novita yang dulu. Meskipun Stefan belum menyebarkan hawa bahaya, dia masih tidak takut mengangkat dagunya dan menatap matanya. Maaf tapi aku tidak menunggumu. Kemudian dia berbalik jalan pergi. Dia berusaha menahan air mata di matanya dan berusaha membuat suaranya tidak terdengar seperti menangis. Stefan, jangan bersandiwara di depanku, apakah kamu pikir aku akan percaya? Dan lagi, ini bukan rumah kita, Stefan. Sudah bertahun-tahun, adakah kamu berpikir tempat ini menjadi rumahmu dalam 1 detik? Oleh karena itu, dia tidak ingin mengenang tempat ini. Villa yang membawanya kepada kesepian dan kesengsaraan yang tak ada habisnya adalah penghinaan. Itu adalah pernikahan 5 tahun yang telah dia paksakan. Stefan, mengapa kamu membawa aku ke sini? Apakah kamu ingin mengingatkan saya tentang masa lalu yang bodoh dan kejam itu? 3 tahun yang lalu, aku telah menggunakan hidupku untuk membayar cintamu yang telah aku hancurkan. Apakah itu tidak cukup? Stefan tidak dapat berkata-kata, dan dadanya terasa sesak. Dia menatap ke belakang tanpa ragu, dan kakinya berat untuk melangkah keluar. Sampai melihat sosok Novita menghilang, dia tiba-tiba bereaksi. Apa yang dia lakukan? Dia sebenarnya sekali lagi melihat Novita pergi dari pandangannya, seperti 3 tahun yang lalu. Dia tiba-tiba merasakan kegelisahan di hatinya. Tidak bisa, dia tidak boleh membiarkannya pergi. Lalu pergi mengejarnya. Novita belum pergi terlalu jauh, dan berjalan di sepanjang dinding villa. Jantungnya berdetak sangat cepat dan sembari memegang dadanya. Novita, telapak tangan yang kuat meraih bahunya. Air mata cinta, bab 32 melunasi dengan hidupnya. Novita dengan terkejut berbalik, Stefan dengan tiba-tiba berdiri di depannya. Dia tanpa sadar hampir berlari, tetapi sudah terlambat. Stefan dengan kuat menggenggamnya. Suaranya dengan semangat berkata, Novita, jangan pergi, jangan pergi. Hati Novita juga terlibat. Dia tidak mengerti mengapa dia merasa aneh setelah melihat Stefan. Orang yang membencinya sejak awal, melotot padanya dan berkata, aku benci kamu seperti orang yang mau aku matikan. Mengapa kamu menjadi seperti orang yang menyayangi? Dia tidak mengerti, dan tidak mau mengerti. Stefan mencintai apa, benci apa, mulai dari 3 tahun lalu, itu sudah tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menatapnya dengan tenang, dan suara jelas berkata, Stefan, masalah pada tahun itu adalah salahku. Jika aku tahu kamu berjanji untuk menikahiku karena ancaman ayahku, aku tidak akan pernah menikah denganmu. Jika aku tahu bahwa kamu sudah memiliki orang yang dicintai, maka aku juga tidak akan pernah menikah denganmu. Di pagi itu, kemudian dia duduk di kamar tidur selama 1 malam melepaskan pandangan. Setelah menerima panggilan telepon, itu bagaikan hantu yang ditekan mati berakhir dengan telepon yang ringan. Gadis itu mengatakan bahwa dia adalah pacar pertama Stefan. Karena dia sakit, dia akan tinggal di Melbourne untuk beristirahat, dan dia akan pergi menemuinya setiap waktu. Dia mengatakan kalau bukan karena Novita, dia tidak akan bisa bersama dengan Stefan, dan dia akan memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Dia berkata bahwa dia adalah gadis. Nama gadis, dia sudah pernah mendengar nama itu pada saat Stefan sedang mabuk, tetapi dia tidak peduli. Tetapi pada saat itu, Novita mendengar nama itu, hanya ingin membuktikan pada Stefan, jadi dia pergi ke perusahaan untuk menemukannya. Tetapi sekretaris mengatakan kepadanya bahwa dia pergi ke Melbourne. Melbourne, gadis. Dia pergi kepadanya dengan harapan terakhirnya, dan dia mendapatkan jawabannya, jadi dia dengan rela menyerahkan segalanya dengan putus asa.
Di mata Novita pada saat itu, dia mencintai Stefan sampai hidupnya sendiri ia berikan padanya, jadi hidup ini, dia dengan rela menyerahkannya. Namun, tidak ada kematian karena kecelakaan. Yohanes mencoba yang terbaik untuk menariknya kembali dari gerbang hantu. Dia telah memulihkan diri selama lebih dari setahun dan dengan perlahan dipulihkannya. Sekali lagi, Novita pada akhirnya memutuskan bahwa dia akan hidup untuk dirinya sendiri. Stefan, sudah seharusnya kamu membenciku selama bertahun-tahun. Tapi 3 tahun yang lalu, aku sudah membayarnya dengan hidupku sendiri. Di masa depan, kita benar-benar tidak perlu bertemu lagi. Dia perlahan mendorongnya menjauh dan dengan pandangan mata yang tegas. Stefan dengan cerdik, untuk pertama kalinya, ada keinginan untuk menangis tetapi tidak ada suara di tenggorokan, tetapi dia dengan keras kepala menggenggamnya. Tapi pada akhirnya Novita tetap pergi. Meninggalkan Stefan seorang diri, berdiri di jalan, menyaksikan kepergiannya, tetapi dia tidak menemukan keraguan Novita ketika dia pergi. Dia mengulurkan tangan dan melihat jari halus di tangan kanannya. Cincin pernikahan yang dianggapnya sebagai harta dalam 5 tahun, dikenakan di jari kelingking Stefan. Bahkan jika Novita mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia sudah tidak mencintai Stefan lagi, ketika dia melihat cincin itu, dia menyentuhnya lagi. Tapi hati yang telah diam selama 3 tahun, dia tidak akan pernah membiarkannya hidup kembali. Sambil berjalan, dia memejamkan mata erat-erat dan membiarkan air matanya mengalir tanpa henti, karena dia tidak bisa melepaskannya, dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Stefan, aku benar-benar tidak berani mencintaimu lagi. Air mata cinta, bab 33 menyalakan kembali harapan. Mendengar bahwa Novita masih hidup, Max merasa senang untuk sementara waktu. Namun, ketika melihat Stefan di villa, dia terkejut. Tidak sampai sehari, bagaimana bisa Stefan berubah menjadi seperti itu? Dia seperti orang yang telah diambil nyawanya, duduk dengan putus asa di lantai, hanya mengenakan satu baju. Cuaca di musim gugur ini, dia tidak takut kedinginan. Max sibuk memapahnya. Stefan, kenapa? Bukannya Novita sudah kembali? Stefan tidak menjawab, dan ketika dia duduk di sofa, terlihat seperti orang yang tidak memiliki tenaga. Dia bahkan tidak mengedipkan matanya. Max mungkin bisa mengira dia sudah mati. Juga tidak minum alkohol. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Dia menciumnya dengan hati-hati. Dari setengah tubuh Stefan tidak terdapat bau alkohol. Dia mendorong bahu pria itu bagaikan mayat. Novita menolak untuk memaafkanmu. Stefan tidak menjawab, tetapi ekspresi wajahnya sudah jelas. Tampak seperti yang diharapkan oleh Max. Setelah apa yang telah kamu perbuat kepada dia, nyaris membuat dia terbunuh. Dan kamu masih mengharapkan dia kembali dan memaafkan kamu. Kamu berpikir terlalu indah. Mata Stefan gemetar, dan bibir yang pecah mulai terbuka. Dia bilang, ke depannya kita tidak perlu ketemu lagi. Max dengan hati berat hati, sambil berkata, Stefan, pernahkah kamu berpikir apa yang membuat kamu jatuh cinta padanya, sampai dia harus menerima perasaanmu? Pada tahun lalu, perasaan dia terhadapmu membuat semua orang melihat, sedangkan kamu tidak memiliki hati yang lembut. Stefan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Ya, mengapa Novita tidak ditanggapi padahal sudah menyukainya selama 5 tahun, dan dia mendapat tanggapannya begitu dia mengatakannya. Kebiasaan Max adalah tidak biasa melihat dia seperti mau hidup atau mati demi seorang wanita. Dia berkata, Stefan, saya tidak percaya orang yang seperti Novita memakai perasaannya terhadapmu, mengatakan bahwa akan melepaskan ya pasti lepas, dia sekarang tidak mau menerimamu, dan bukan berarti kedepannya juga tidak. Jika kamu punya waktu untuk jatuh, lebih baik memikirkan bagaimana mendapatkannya kembali. Dalam 3 tahun terakhir, kamu hampir menebus dosanya. Jika kamu suka, kamu masih punya kesempatan. Jangan lupa, ada Yohanes di sampingnya. Dia terobsesi sama Novita, sama seperti kamu dengan Novita. Setiap detik kamu menyia-nyiakannya, beri dia kesempatan. Secepatnya, Stefan tersadar dan dia berdiri tiba-tiba. Ya, Yohanes jahat, bagaimana dia bisa meninggalkan Novita dengan orang seperti itu? Dia telah melewati masa sulit selama 3 tahun, dan dia pasti tidak sadar untuk ini. Tangannya mengepal, datang ke Jepang. Cepat atau lambat aku akan menyentuhnya. Dengan nada yang tidak tertandingi, seolah-olah presiden hari itu, perusahaan Stefan telah kembali, dan Max tersenyum puas. Iya, Stefan pasti seperti itu, seperti Stefan yang dikenal. Di apartemen kelas tinggi, Clara mencoba bertanya pada Novita. Kakak, sebenarnya kamu pergi kemana? Tangan Novita sedang memotong sayuran, hampir memotong jari-jarinya, dan wajahnya nimbus memandang. Dia menangis, tidak, saya melihat kecelakaan mobil di jalan, dan itu menghabiskan waktu. Oh, Clara lalu mengangguk. Saya tidak percaya pada hati saya. Jika dia tidak salah menebak, kakak perempuannya seharusnya sudah berjumpa dengan Stefan. Dia menduga bahwa Stefan akan kembali ke rumah. Karena dia tahu bahwa Novita akan kembali dalam waktu ini, dia akan dengan sengaja pergi ke Max untuk membahasnya. Air mata cinta, bab 34 susah untuk menghindari pencuri yang ada di rumah. Dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan Stefan telah diawasi olehnya, dan dia benar-benar bertobat, terhadap perusahaan Clara, maupun terhadap Novita. Alasan Clara melakukan ini bukan karena merasa simpati terhadap Stefan.
Dia melakukan ini semua untuk perusahaan Clara dan Novita, agar Yohanes bisa menahan ambisinya yang bisa menyakiti Novita. Pada saat itu, Max mendengar pembicaraan dia dengan Yohanes di koridor. Saat itu juga dia untuk pertama kalinya mengetahui tentang ambisi Yohanes. Dia ingin mengikat Novita padanya dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Stefan telah bertobat. Dia berbohong ke Novita dan mengatakan bahwa Stefan merebut perusahaan Clara untuk membalaskan dendamnya dan membuat dia sakit hati. Dia mengatakan bahwa Stefan pergi ke Inggris karena wanita yang dia sukai juga pergi ke Inggris dan ingin tinggal bersamanya. Dia juga mengatakan bahwa Stefan tidak pernah bertanya padanya tentang kehidupannya karena dia sama sekali tidak peduli tentang kehidupannya lagi. Satu persatu pun membuat Novita benar-benar menyerah akan Stefan. Dan ini adalah alasan Novita bisa dengan tegas menolak Stefan. Dia tidak berani mempercayai Stefan lagi. Awalnya, Yohanes cukup puas dengan situasi seperti ini. Tetapi ketika dia tahu bahwa Stefan dan Novita tidak bercerai, dia pun mulai panik lagi. Novita sudah tinggal di luar negeri selama 3 tahun, dan dia tidak pernah membiarkannya kembali ke kota ini sekalipun. Tidak membiarkan dia kembali ke kota C adalah untuk mencegah Stefan bertemu dengan Novita. Dia menginginkan perusahaan Clara untuk menghindari jika pada saat Novita benar-benar bersama Stefan. Dia merasa adanya rintangan. Dia memperhatikan Novita dengan sangat teliti. Ketika berada di luar negeri, para pengawal selalu ada di sebelahnya untuk melindungi keselamatannya, tetapi sebenarnya adalah untuk mencegah Novita melarikan diri. Akan tetapi Novita sangat mempercayainya, dan dia tidak tahu bahwa selama ini dia telah menjadi mangsanya. Clara sangat menyadari bahwa pengaruh Yohanes ke Novita akan lebih buruk daripada Stefan. Karena itu, dia hanya memikirkan cara untuk membohongi Novita agar dia bisa kembali, dan membuatnya dan Stefan bisa bertemu. Meskipun dia membenci Stefan, akan tetapi dia harus mengakui bahwa hanya Stefan yang bisa melindungi Novita. Ketika kamu kembali apakah kamu sudah merencanakan sesuatu? Clara mencoba bertanya. Novita tidak berekspresi. Tidak tahu, seharusnya sebentar lagi akan meninggalkan kota C. Aku merasa sudah terbiasa dengan kehidupan di sana, dan sekarang aku tidak cocok di sini. Dia mencoba membuat dirinya terlihat datar, bahkan kali ini dia ingin menetap sebentar di kota C. Tetapi karena sekarang dia sudah bertemu dengan Stefan, akhirnya rencananya pun menjadi gagal. Dia tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Mendengar bahwa Novita ingin pergi, dan hati Clara menjadi panik, dia tidak bisa melindungi apapun. Dia berkata, "Kak, apa kamu tahu?" Tiba-tiba terdengar suara dari luar, "Apakah makanan sudah siap?" Wajah bodoh Yohanes langsung muncul di depan mereka. Kalimat selanjutnya Clara pun terhenti. Dia menjadi merasa malu dan menundukkan kepalanya. Setelah Novita melihat Yohanes, wajahnya langsung menunjukkan senyum yang lembut, dan tidak menyadari tentang ketidakcocokannya antara Clara. "Kenapa kamu ada di sini?" "Tidak ada kerjaan di perusahaan hari ini. Aku mendengar bahwa kamu memasak hari ini. Tentu saja aku harus datang." Dia berkata sambil berjalan ke arah dapur. Matanya memandang Clara dengan sengaja ataupun tidak, menatap Novita dengan lembut, dan Novita pun tersenyum padanya. Setelah selesai masak, saat Novita keluar untuk membereskan meja makan, Novita sambil mengambil makanan, dan terdengar suara Yohanes yang dingin. "Clara, tidak terbayangkan. Setelah 3 tahun melawanmu, akhirnya aku kalah darimu." Air mata cinta, bab 35 menculiknya di tengah jalan. Tangan Clara bergetar, tidak berbicara. Dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa menyembunyikannya dari Yohanes. Untungnya, setelah Yohanes menyelesaikan kalimat itu, dia tidak berbicara lagi. Novita juga sedang berjalan masuk, dan mereka itu berjalan keluar seperti tidak terjadi apa-apa. Novita benar-benar memutuskan untuk pergi lagi. Pada dini hari, dia membawa barang bawaannya ke bandara. Namun saat turun, dia ditahan lagi. Melihat sebuah mobil Maybach hitam di depannya, Novita terdiam sambil melihat langit, tidak bisa melakukan apa-apa dan menatap Stefan. "Apa yang kamu lakukan?" "Naik ke mobil." "Stefan, apakah yang aku katakan masih kurang jelas?" "Naik ke mobil." "Aku tidak mau." Meskipun Novita menolak naik kereta sendiri, Stefan pun turun dari mobil. Dia langsung membawa kopernya dan meletaknya ke dalam bagasi. Ketika Novita terkejut, dia pun mendorongnya ke dalam mobil. Tindakan ini pun dilakukan dalam sekali jalan. Saat Stefan kembali ke dalam mobil dan menyalakan mesin mobil, Novita baru bereaksi. Dia, lagi-lagi diculiknya di tengah jalan. Amarahnya meledak dan berteriak. Dari belakang kursi pengemudi, dia memukul dan menonjoknya. "Stefan, kamu ini melakukan penculikan. Penculikan." Stefan tertawa dan menjawabnya dengan tenang. "Membawa pulang istriku, apa ini termasuk penculikan?" Mata Novita membesar dan dia bertanya dengan perasaan tidak percaya, "Istri. Aku sudah merobek surat perceraiannya. Kita masih sepasang suami istri yang legal." Kondisi Novita sudah tidak baik, bergumam di mulutnya, hubungan suami istri. Ini tidak mungkin. Pada saat itu, Novita sangat berat untuk melepaskannya. Bagaimana dia bisa menyia-nyiakan kesempatan bercerainya yang hanya sekali seumur hidup? Tiba-tiba, perkataan Yohanes terlintas dalam pikirannya. Stefan sudah sangat membencinya. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menyiksanya. Saat memikirkan kalimat itu, Novita tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar, dan dengan diam-diam memandangi wajahnya yang sedang pada mengemudi dengan hati yang sangat berat.
Jadi sekarang, apakah dia benar-benar tidak membiarkannya pergi? Apalagi membohonginya dengan tidak jadi bercerai. Stephen benar-benar membencinya. Dia menahan kesedihannya, dan berpura-pura berkata dengan tenang, Stephen, jika kamu ingin menyiksaku, kamu tidak perlu berbohong padaku. Stephen menaikkan alisnya. Dia tidak mengerti mengapa setelah Novita kembali, dia menjadi tidak percaya lagi dengannya. Ketika dia tiba di villa, dia mengeluarkan kopernya dari bagasi, membuka pintu mobil. Setelah Novita keluar, dia melihat dua pengawal berdiri di pintu, dan dia tahu bahwa dia kali ini tidak bisa melarikan diri. Dengan senyuman yang pahit, dia berjalan mengikuti Stephen. Setelah kedua orang itu masuk, terlihat suatu sosok di kejauhan berdiri dari tempat tersembunyi. Tatapan mata tidak terlihat jahat. Dia mengepalkan dan menggertakkan giginya. Novita, kamu benar-benar kembali. Tidak peduli seberapa dingin sikap Novita terhadapnya, tetapi Stephen tetap sangat bersemangat. Dia memindahkan semua yang ada di kamar Novita ke kamarnya, dengan dua pasang sandal di bawah tempat tidur, sepasang sandal pria dan sepasang sandal wanita. Di kamar mandi, semua peralatan mandi menjadi dua. Dia membawa Novita ke kamar tidur, dan Novita melihat ke kamar dan dia tidak terlalu berharap. Mulai dari hari ini, dia membiarkan Novita tinggal di sini bersamanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Tuhan atas mimpinya bertahun-tahun yang lalu, atau membenci nasib. Dia tidak tahu bagaimana berterima kasih dengan Tuhan yang sudah mewujudkan harapannya setelah beberapa tahun, tetapi masih merasakan kesedihan dan kebencian seperti ini. Harapan yang diberikan lagi setelah keputusasaan seseorang sudah terlihat tidak penting. Ketika dia berdiri di ruangan itu, matanya melihat ke arah tempat tidur, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berjalan. Stephen dengan ragu menatapnya, tetapi melihat Novita berhenti di depan lemari yang terletak samping tempat tidur, membungkuk dan membuka pintu lemari yang pertama. Setelah dibuka, Stephen merasakan punggungnya menjadi kaku. Air mata cinta, bab 36 lelucon terbesar. Dia sepertinya mengeluarkan sesuatu dan berbalik menatapnya dengan sekotak obat di tangannya. Mulutnya tersenyum dan kotak obat dibuka di depan Stephen. Tuan Stephen biasanya sangat berhati-hati. Dia menyindirnya, dan Stephen melihat obat itu sangat lama dan hanya akhirnya teringat bahwa itu adalah pil kontrasepsi 3 tahun yang lalu. Pada awalnya, Novita melepaskan semua harga diri dan kebanggaannya, demi untuk anaknya yang masih dalam kandungan. Semua kerja keras akhirnya sia-sia, semua upaya dihancurkan oleh sebuah pil kecil itu. Stephen tidak melakukan apa-apa, hanya lupa membuang kotaknya saja. Berbalik badan, melemparnya ke tempat sampah, sindiran dari mulut Novita masih ada di pikirannya. Stephen, mengapa kamu melakukan permainan ini? Dia merasa sedikit tidak sabar. Dia terus memberikan perasaan dingin dan ketidakpercayaannya ke Stephen, dan membuat Stephen merasa tersiksa. Dia memegang pinggangnya, jarak mereka menjadi sangat dekat. Stephen menundukkan kepalanya dan bernapas di dekat wajahnya sehingga merasa gatal. Jika kamu tidak percaya, kita bisa mencobanya. Novita tidak pernah semesra ini dengannya. Saat itu, dia sengaja membuat jarak di antara mereka lebih dekat. Novita merasa tidak nyaman, mendorong tangannya dan ingin melepaskannya, tetapi Stephen tidak membiarkannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Novita langsung mengetahui yang ingin dia lakukan, karena badannya sudah mendorongnya ketika Novita tidak memperhatikannya. Stephen dengan satu tangan di pinggangnya, satunya lagi menahan tangannya yang terus bergerak, mengendongnya lalu berjalan 2 langkah ke depan, dan langsung menempatkan Novita di atas kasur yang besar dan lembut. Telinga Novita memerah, Stephen. Dia tidak takut pada amarahnya. Dengan senyum yang sinis, Novita, aku akan membuatmu tahu bahwa apakah aku sedang bermain-main atau tidak. Lalu dia menggertaknya. Ketika napas Stephen menyerbu dalam pikirannya, Novita sudah benar-benar tidak tahu cara menolaknya. Dia sangat ingin menerima ciumannya, dan Stephen sepertinya telah berubah. Dari dulu, dia tidak pernah seperti ini. Bahkan ketika malam yang mabuk itu, meskipun dia akhirnya yang dirayu olehnya, Novita juga bisa merasa bahwa Stephen sangat jijik dengan hubungan mereka. Tapi sekarang, mengapa dia menjadi seperti ini? Stephen menciumnya, dan sepertinya menggunakan semua kelembutan dan kesabarannya pada ciuman ini. Dia mengira bahwa Stephen akan melepas pakaiannya pada langkah berikutnya. Novita menyerah dengan percobaannya. Hubungan di atas kasur mereka juga bukan yang pertama kali, karena tidak bisa menolak Novita dengan malas untuk melakukan percobaan itu. Tetapi setelah ciuman yang panjang, tangannya memegang baju Novita. Pada akhirnya dia tidak melepasnya, dan malah membiarkannya pergi. Perasaan di matanya tidak bisa disembunyikan, tapi dia merasa tertekan. Novita sedang berbaring di tempat tidur. Detak jantungnya berdetak sangat cepat, tapi dia masih menatapnya dengan tenang. Tangan Stephen juga masih di atas kasur, dan menatapnya juga. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Novita langsung merasa malu. Sudah berapa lama dia tidak melihat wajah Stephen? Sudah sangat lama. Dulu dia hanya bisa mengambil kesempatan saat Stephen mabuk melihat orang yang dia inginkan selama ini. Tetapi Stephen tiba-tiba pergi dari pelukannya dan duduk di sebelahnya. Novita terkejut, lalu dia juga duduk dan berdiri. Dia tiba-tiba memeluknya lagi, dan berkata, Novita, aku minta maaf. Novita, aku minta maaf, aku mencintaimu, tetapi aku harus belajar untuk menghormatimu terlebih dahulu.
Namun, Novita merasa bahwa Stefan meminta maaf padanya adalah sebuah lelucon terbesar. Air mata cinta, bab 37 dia tidak pantas mendapatkannya. Ketika dia membuangnya sendirian di rumah yang sangat dingin seperti es selama 5 tahun, ketika dia dalam kondisi mabuk pulang ke rumah, ketika dia tidak memperdulikannya, dan ketika dia memaksanya menelan pil kontrasepsi tersebut. Stefan bahkan tidak pernah sekalipun meminta maaf kepadanya, dan sekarang apa maksud dari kata, maaf? Stefan, apakah kamu merasa perlikakumu ini sangat lucu? Dia mengeluarkan tangannya sendiri dan menatap Stefan dengan dingin. Dari awal kamu sendiri yang tidak percaya denganku, tidak mau denganku, biarkan aku mati. Baiklah, aku benar-benar akan mati seperti yang kamu mau. Tetapi tiba-tiba kamu berubah. Stefan, apakah kamu tidak capek? Novita, bagaimana kamu bisa percaya denganku? Aku benar-benar ingin bersamamu. Stefan bertanya dengan sedikit memohon. Tuan Stefan yang biasanya selalu tinggi hati, mengapa menjadi rendah hati? Jika dulu dia mengatakan kata-kata seperti ini ke Novita, mungkin hatinya akan tersentuh dan menangis, tetapi dia mengatakan ke Novita sekarang kepercayaan Novita kepadanya sudah hilang. Dia merapikan pakaiannya yang kusut dibuatnya, dengan wajah yang datar, apa yang kamu lakukan pun tidak akan membuatku percaya lagi denganmu. Stefan, kamu tahu, ketika aku mengalami kecelakaan mobil 3 tahun yang lalu, aku sudah meninggalkan semua masa lalu yang bodoh itu, dan kamu adalah salah satunya. Apalagi dia sudah pulih secara perlahan, Yohanes mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Stefan pergi ke Inggris dengan pacarnya yang merupakan cinta pertamanya. Sekarang Novita mengingat kembali rasa sakit di hatinya itu, dan itu benar-benar menyakitkan ke dalam tulang dan bahkan bernapas saja merasa menyakitkan. Inggris adalah tempat yang ingin dia kunjungi sejak dia menikah bersama Stefan. Tetapi setelah dia mati, Stefan malah pergi ke sana bersama orang lain. Jadi, Stefan, mengapa aku masih harus percaya padamu dan tinggal bersamamu? Yohanes hampir marah, melihat apartemen yang ditinggali Novita setelah kembali ke kota C itu kosong, dan setelah dia memeriksanya di bandara, tidak terlihat adanya namanya di dalam catatan penerbangan. Novita hilang. Dia memukul mejanya dengan mata merah. Dia tahu, Novita kembali, pasti akan muncul suatu masalah baru, dan itu benar-benar terjadi. Apakah dia ada di tempat Stefan? Semua indera Yohanes bekerja dalam waktu yang bersamaan. Suaranya rendah seperti suara petir, dan dia memandang Clara yang ada di sebelahnya dengan mata yang mengerikan. Clara menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Benar-benar tidak tahu bahwa Novita membeli tiket pesawat sendiri, dan tidak memberitahu kepada siapapun. Namun, dia tiba-tiba menghela nafas lega di dalam hatinya. Kalau dia pergi ke rumah Stefan, itu akan lebih baik, setidaknya dengan Stefan yang sekarang lebih aman daripada Yohanes. Selain itu, Stefan adalah orang benar-benar disukai oleh Novita. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lebih tenang. Perasaan tenang ini pun tidak luput dari mata Yohanes. Dia menjerit dan hampir memukul wajahnya. Refleks Clara langsung menutup matanya. Tetapi pukulan itu terhenti pada jarak 1 cm darinya. Clara menutup matanya dalam waktu yang lama, dan ketika dia melihat pukulan itu terhenti, dia pun membuka matanya lagi. Hanya melihatnya sedang menggigit giginya, dan sepertinya dia sangat berusaha untuk menahan dan tidak memukulnya. Kenapa dia masih menginginkannya kembali? Dia perlahan melepaskan kepalan tangannya. Clara menjawabnya dengan tenang, Yohanes, kamu terlalu ekstrim. Cintamu pada Novita sudah terlalu bernafsu. Kamu demi mendapatkannya. Kamu menipunya. Tapi sayangnya itu semua tidak ada artinya. Cepat atau lambat dia akan kembali ke Stefan. Stefan. Dia melempar vas bunga yang ada di meja samping dan pecah, panggege. Pecahannya ada di mana-mana. Dia berkata dengan rasa marahnya. Dia tidak pantas mendapatkannya. Air mata cinta, bab 38 membawa gelar seorang istri. Clara menjawabnya dengan tidak sopan. Dia tidak pantas, apakah kamu pantas? Yohanes, kamu rela membohongi Novita hanya demi menghentikan mereka agar tidak bersama kembali. Yohanes berkata, apakah kamu sudah lupa dengan perlakuan Stefan terhadap Novita? Dengan pengakuan kesalahannya yang munafik, kamu bisa dengan mudah memaafkannya. Mengapa Stefan? Mengapa harus Stefan? Ini adalah ide Yohanes yang pertama. Perasaannya kepada Novita sangat mendalam. Mengapa dia hanya menginginkan Stefan? Jadi 3 tahun lalu, ketika dia menyelamatkan Novita dari gerbang pintu hantu tersebut, dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Novita kembali ke Stefan. Tetapi mengapa? Mengapa semua orang harus menentangnya? Yohanes, perencanaan yang licik adalah musuh dari sebuah percintaan. Kamu bahkan tidak mengerti teori ini. Bagaimana kamu bisa mendapatkan cinta sejatimu? Setelah berhenti berbicara, Clara meninggalkan apartemen, dan membiarkan Yohanes berdiri di tempatnya sendirian. Tenaga yang ada di tubuhnya bukan hanya berkurang setengah karena kata-kata Clara, dan bahkan berkurang sangat banyak. Musuh. Oh, orang yang menjauhinya. Tidak peduli dia musuh ataupun bukan. Selama dia berani menghentikannya, dia tidak akan melepaskannya. Di malam hari, di acara malam perjamuan, ulang tahun Erna yang di kota C yang ke-80 tahun, dan semua orang-orang ternama di kota C pun datang untuk berpartisipasi. Namun, Erna, yang seharusnya menjadi pusat perhatian di malam perjamuan itu, akan tetapi pusat perhatiannya dicuri. Yaitu, Presiden Stefan.
yang telah meninggalkan kota C selama hampir 3 tahun, dan Novita, istri presiden yang dikabarkan telah meninggal 3 tahun lalu, juga menghadiri perjamuan itu. Namun, yang membuat orang-orang merasa aneh adalah, di kota C, siapa yang tidak tahu dengan cerita tentang pernikahan Novita dengan Stephen, mengetahui mereka sudah menikah selama 5 tahun tetapi tidak pernah melihat adanya istri presiden. Tetapi sekarang tampaknya Stephen benar-benar ini menyukai wanita ini. Namun, Novita, yang dikabarkan telah meninggal, tampaknya tidak ingin terlihat mesra dengan Stephen. Novita mengerutkan kening dan melepaskan gandengan Stephen. Dia hanya mencicipi seteguk anggur merah itu. Bolehkah aku menggunakan sapu tangan Stephen untuk membersihkan mulutku? Gerakannya lembut, wajahnya juga menunjukkan ekspresi lembut, tetapi Novita hanya bermain-main dengannya. Tetapi tujuan Stephen membawanya Novita ke sini adalah untuk membuat semua orang tahu bahwa Novita masih hidup. Pada saat yang sama, dia juga ingat bahwa dia tidak pernah muncul di depan semua orang sebagai suami dan istri. Dia tidak pernah mengakui kepada orang-orang bahwa dia adalah istrinya. Sekarang, Stephen ingin membayar semua kerugiannya yang dulu kepada Novita. Meskipun orang-orang yang tidak menghargai Novita. Bahkan alasan Novita mau datang ke pesta bersamanya adalah karena Stephen memberinya sesuatu yang sangat menggoda. Selama dia datang untuk menemani Stephen ke pestanya, dia akan mengembalikan saham perusahaan ayahnya ke Novita. Membuat perusahaan ayahnya kembali ke tangannya sendiri, ini adalah sesuatu yang Novita tidak berani meminta kepadanya. Ketika dia sakit di luar negeri, dia tahu bahwa Stephen membeli perusahaan ayahnya Novita dan Clara. Yohanes mengatakan kepadanya bahwa Stephen hanya mencoba untuk merusaknya. Pada saat itu, dia baru saja kembali ke kehidupannya, dan Stephen sangat berhati-hati atas kebencian Novita. Oleh karena itu, dari awal dia sudah tidak terlalu berharap dengan masa depan perusahaan. Tetapi kali ini mengetahui bahwa perusahaan masih baik-baik saja, Novita sangat bahagia, dan tentu saja hatinya ingin mengambil perusahaan ayahnya kembali. Adapun Yohanes mengatakan bahwa ia ingin menghancurkan Stephen, tetapi ia tidak melakukannya. Novita sendiri mengira bahwa Yohanes dan Clara yang melarangnya. Jadi, karena tidak bisa pergi, karena tidak bisa hanya duduk diam dan tidak memperdulikannya, maka dia sendiri yang harus mengembalikan perusahaannya. Dia memegang segelas anggur merah di tangannya dan saat Stephen menundukkan kepalanya untuk membersihkan mulutnya, dia berbisik padanya. Stephen tidak harus seperti ini, siapa yang tidak tahu bahwa aku yang membawa gelar seorang istrimu. Air mata cinta, bab 39 membuatnya mati lagi. Dia membuat suara tertawa yang tidak jelas. Tangan Stephen menegang, lalu menaikkan kepalanya dan menatap matanya. Novita, mungkin kamu lupa, 3 tahun yang lalu, kita pergi tidur bersama. Novita meminum seteguk anggur merah. Ya, lalu kamu memaksaku untuk meminum pil kontrasepsi tersebut. Stephen terdiam. 3 tahun kemudian, Novita tidak hanya menyerah dengan semua perasaan cintanya ke Stephen, melainkan dia juga menutupi dirinya. Jika dia tidak memperhatikannya, maka dia bisa dilukai olehnya. Namun, Stephen masih menjalani semuanya dengan baik meskipun ini bukan suatu hal yang baik. Dia tahu bahwa apa yang dia miliki sekarang hanya 1% dari apa yang dia berikan kepada Novita. Selama 5 tahun penuh, lebih dari 1000 hari dan 1000 malam, dalam dirinya yang paling dalam, dia sudah memberi wanita yang mencintai dirinya ini menunggu dan kesepian tanpa henti. Di buku catatan hitam, setiap tanggal yang ditulis oleh Novita adalah suatu penghinaan baginya. Stephen tidak memiliki cara lain yang lebih baik lagi untuk membayarnya. Ia hanya bisa mencoba mengambil semua kesedihan yang diderita Novita, dan membuat dia menerimanya lagi. Selama 3 tahun di Inggris, dia juga menanti-nantikan hari di mana dia bertemunya kembali, yang merupakan bayarannya untuk selama 5 tahun menunggunya. Semua ketidakpedulian dan keanehannya yang dia rasakan sekarang adalah apa yang pernah dia berikan kepadanya. Stephen memikirkannya kembali, melihat Novita wajah yang berbeda, tiba-tiba dia tersenyum, membuat Novita mengerutkan keningnya. Pria ini benar-benar gila, dia menyindirnya seperti ini, dan dia masih bisa tertawa. Melihat bahwa Stephen memutar-mutar pinggangnya dan mendekat ke telinganya, tenanglah, kamu tidak akan pernah memakan obat itu lagi. Novita. Ketika tatapan Novita kebingungan, Stephen tiba-tiba berdiri tegak, tatapan matanya menjadi jahat. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan Novita, menyembunyikannya di belakang badannya dan menatap orang di depannya. Novita berteriak suara yang kecil, Yoha. Mata Yohanes terus tertuju pada badan Novita sampai Stephen memulai perkataannya. Sepertinya Yohanes selalu menatap istri orang lain dengan tatapan seperti itu, dan itu sepertinya kurang cocok. Yohanes mengalihkan pandangannya ke Stephen, dan dengan mulutnya yang sambil mengejek. Stephen mulai dari hari ini sudah tahu bahwa Novita adalah istrimu. 3 tahun yang lalu, ketika dia mengalami kecelakaan mobil, ketika dia hampir meninggal, apa yang dikatakan Stephen berbeda, dan aku merasa aneh. Yohanes juga tanpa basa-basi, 2 pria berbeda, berdiri saling bertatapan dan mata seperti pisau. Orang yang ada ruang perjamuan memandang kedua pria ini yang saling bertatapan, dan tidak ada yang berani maju. Salah satunya adalah pewaris keluarga Yohanes, yang satunya lagi adalah Presiden Stephen, dan jika keduanya bergabung, bisa membawa pengaruh besar untuk kota C, siapa yang berani maju?
Saya juga merasa aneh. Pada awalnya, Yohanes selalu mengatakan kepadaku bahwa Novita sudah mati, dan sekarang dia ada di depan mataku. Yohanes selalu menyembunyikan istriku selama 3 tahun. Tidak tahu apakah ini adalah sebuah kejahatan. Lihat dirimu sendiri, tidak berhasil membunuhnya sekali, dan masih mau membunuhnya untuk kedua kalinya. Hei, Stephen memandang Yohanes dengan pandangan hina. Hebat. Jika bukan karena Yohanes terlalu berbahaya, bagaimana Clara bisa lebih memilih untuk membongkar rahasia selama 3 tahun ini? Lebih memilih untuk membiarkan dia tahu bahwa Novita masih hidup, dan ingin lepas dari pengendalian Yohanes. Tatapan Stephen semakin serius dan dia tidak boleh membiarkan pria ini mendekati Novita. Keduanya saling tidak membiarnya. Novita yang berdiri di belakang Stephen, melihat dua orang ini terlihat seperti ingin berkelahi, dan dia pun langsung keluar, lalu berbicara dengan Yohanes. Air mata cinta, bab 40 merasa dia adalah miliknya. Yohanes, aku pergi tanpa pamit dan aku minta maaf, saat aku ingin kembali ke bandara, aku dihentikan olehnya di tengah jalan. Stephen masih memegang tangannya, dan merasa dia adalah miliknya dengan sifat kekanak-kanakan dan memaksa. Yohanes, Novita, kamu seharusnya beritahu saya, jika tidak. Dia menatap Stephen, meskipun dia tidak berkata apa-apa, tetapi maksudnya sudah terlihat sangat jelas. Jika tidak, kamu tidak akan diculik oleh pria ini. Wajah Stephen berubah menjadi tidak enak dilihat, dan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Dia pun menarik Novita dari Yohanes. Di mana kamu selama 3 tahun ini? Dia membawa Novita dan pergi ke sudut ruangan dan bertanya. Jika bukan karena diingatkan Yohanes, dia benar-benar sudah lupa untuk bertanya di mana dia tinggal selama 3 tahun terakhir ini. Novita menjawab, awalnya aku tinggal di New York selama 3 bulan. Yohanes mencari dokter di New York untuk merawatku, dan akhirnya, aku pergi ke Prancis. Stephen, Prancis. Tinggal di sana sebelum kembali ke kota C. Novita mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi wajahnya terlihat sedih. Ternyata dia di Prancis. Stephen selalu mengira bahwa jika dia masih hidup, dia akan memilih untuk tinggal di Inggris. Maka mungkin saja perempuan yang dia lihat di supermarket benar-benar adalah dia. Tetapi ternyata itu salah. Novita melihat kesedihannya, tetapi tidak bertanya apa-apa lagi. Setelah menjawabnya, dia tidak berkata apa-apa lagi. Di sisi lain perjamuan, Novita dan Stephen tidak memperhatikan bahwa ada seseorang yang terus memperhatikan mereka. Wendy mengambil beberapa makanan ringan dan meletakkan di depannya dan berkata dengan suara yang hangat, Yuna, aku melihatmu belum makan apa-apa, apakah kamu lapar? Yuna bahkan memberinya tatapan jahat padanya, matanya terus memperhatikan Stephen dan Novita. Terutama memperhatikan Novita, boneka kecil lucu yang ada tangannya hampir terbelah dua dibuatnya, ini yang dia bisa menahan keinginan untuk menghampiri mereka. Mengapa Novita masih hidup? Kenapa dia masih hidup? Tidak, dia harus mati. Dia tidak boleh membawa Stephen pergi. Stephen hanya bisa menjadi miliknya, dan Novita berpura-pura mati selama 3 tahun. Dia merampas Stephen dan ingin membuatnya benar-benar mati. Pikiran jahat Yuna akhirnya sudah mendapatkan suatu titik terang dan sepertinya dia akan melakukan sesuatu. Melihat beberapa makanan ringan yang indah di depannya, dan dia tersenyum sinis. Novita, mengenai cara kematian gadis, apakah kamu ingin tahu? Perjamuan ini tidak menyenangkan bagi Novita, dan sudah hampir jam 10, akhirnya bisa pergi dari sana. Stephen pun tampaknya sudah tahu bahwa Novita merasa lelah dan dia mengajak Novita keluar sebelum semua orang pergi. Sesampainya di luar, angin sepoi-sepoi bertiup kencang ke arah tubuhnya. Novita mengenakan gaun, selain cantik tetapi tidak mampu memberinya rasa kehangatan atau menahan tiupan angin. Novita langsung bergetar dan menahan bajunya, meskipun aksinya tidak berhasil. Namun setelah beberapa detik, badannya sudah ditutupi jas yang menghangatkan badannya, dan jas itu terdapat aroma Stephen. Penciuman yang sangat bagus tetapi Novita merasa kebingungan. Menunduk dan melihat ke jas yang ada di badannya, dan dia juga melirik Stephen menggunakan kemeja putih polos. Akhirnya dia baru tahu bahwa dia mengenakan jas Stephen di bahunya. Novita menelan ludah dan merasa badannya sudah sangat hangat. Dia menahan keinginan dan melempar jannya ke tanah, dengan rasa canggung terdiam. Stephen, kamu tunggu di sini, aku akan pergi mengambil mobil. Novita, ya. Kemudian Stephen mengambil kunci mobil dan berjalan keluar, hanya berjalan beberapa langkah, tiba-tiba berhenti, tampak ragu. Dia pun berbalik dan berjalan kembali, melihat tatapan Novita yang kebingungan, dia mengambil tangannya. Sudah, kita pergi bersama. Aku takut ketika aku kembali, kamu hilang lagi. Bersambung.